Benefit berpuasa seringkali dihubungkan dengan metabolisme tubuh. Tentu saja tubuh kita mengalami perubahan energi hingga adaptasi hormonal saat bereaksi terhadap periode tanpa makan. Tapi emangnya bagaimana sih puasa bisa mempengaruhi metabolisme tubuh kita? Nah, jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis ya, karena kita akan bahas hari ini bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Karta Dokter. Baik, jadi pada saat berpuasa tentunya banyak sekali regulasi di dalam tubuh yang berubah ya. Salah satunya adalah regulasi dalam pembentukan energi. Nah, biasanya energi ini terbentuk dari konsumsi karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh yang akan diubah menjadi energi. Namun pada saat konsumsi karbohidrat ini terbatas, akan ada perubahan. Perubahan metabolisme ini bisa bersumber dari gula yang tersimpan di dalam otot atau glikogen. Nah, bisa juga metabolisme ini berlangsung dari lemak yang terkandung di dalam tubuh pada saat berpuasa karena glikogen tadi sudah habis. Nah, metabolisme dari energi tadi yang bersumber awalnya adalah dari karbohidrat, kemudian juga dari cadangan gula atau glikogen di dalam otot. Pada saat glikogen tersebut sudah habis, akan membuat metabolisme bersumber dari cadangan lemak di dalam tubuh. Lalu, jika lemak tersebut juga sudah habis, akan diolah dari cadangan protein atau massa otot tersebut. Jadi tentunya akan ada gluconeogenesis di mana pembentukan energi bersumber dari zat-zat selain karbohidrat atau gula. Kemudian tubuh juga akan mengalami perubahan metabolisme basal. Maksudnya adalah energi yang biasa dibutuhkan untuk proses-proses regulasi dalam tubuh secara otomatis akan menurun jumlah energi yang dibutuhkan karena tubuh beradaptasi dengan kondisi puasa yang sedang berlangsung. Jadi, dalam istilah medis sebenarnya puasa tersebut ada beberapa manfaat ya. Salah satunya adalah puasa yang dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi, di dalam medis puasa tersebut juga memiliki manfaat yang banyak dan jenisnya pun berbeda-beda ya. Puasa yang dikenal sekarang yaitu puasa Ramadan yang berlangsung sekitar 12 jam kurang lebih dari azan subuh sampai dengan azan maghrib. Namun di dalam dunia medis ada juga istilah puasa intermittent, yaitu puasa dengan memperhatikan interval antara makan yang pertama dengan makan yang berikutnya. Hal itu dibutuhkan untuk mengatur metabolisme dalam tubuh. Salah satunya adalah untuk menurunkan berat badan, kemudian untuk menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, juga untuk menurunkan tekanan darah. Namun tentu harus dikonsultasikan terhadap dokter dulu berapa lama waktu yang ideal untuk seseorang berpuasa dan jenis makanan apa yang dikonsumsi saat sahur dan jenis makanan yang dikonsumsi pada saat periode makan. Kemudian puasa di dalam istilah medis juga dikenal dengan istilah diet ya, bukan puasa tidak makan secara keseluruhan, namun membatasi jenis makanan apa saja yang diperbolehkan untuk makan dan jenis makanan apa yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Jadi sebenarnya pada saat kita makan, apabila masih ada karbohidrat atau gula yang masuk ke dalam tubuh, tubuh masih mengolah atau memetabolisme dari sumber karbohidrat tersebut. Juga bisa diolah dari glikogen atau cadangan gula yang terdapat pada otot. Namun, apabila cadangan gula tersebut sudah habis, biasanya kisaran waktu 8-12 jam, tubuh mulai mencari sumber pembakaran lain yang bisa digunakan. Yang utama adalah lemak. Nah, proses pemecahan lemak ini dinamakan lipolisis, di mana lemak tersebut akan dipecah dan menjadi sumber energi. Nah, cadangan lemak ini akan bertahan sampai benar-benar sudah habis. Jika seseorang masih mempertahankan durasi berpuasanya, maka bahan pembakaran pada proses metabolisme tubuh akan bersumber dari protein yang ada di dalam otot atau jaringan. Jadi, durasi dari berpuasa juga perlu diperhatikan ya, karena jika terlalu lama tentunya akan membahayakan tubuh.
Kemudian, jika puasa dilakukan dengan aktivitas yang cukup berat dan banyak, tentunya kebutuhan energi juga akan semakin banyak. Yang seharusnya cadangan gula atau cadangan lemak di dalam tubuh tersebut juga masih bisa bertahan untuk proses puasa tadi. Nah, tubuh bisa mencari cadangan energi yang bersumber dari tadi pembakaran selain karbohidrat dan lemak, salah satunya adalah protein. Jadi ingat, pada saat berpuasa, meskipun kamu tetap beraktivitas, namun tidak boleh berlebihan ya, karena energi yang terlalu banyak dikeluarkan akan membuat kamu menjadi mudah lemas pada saat beraktivitas. Jadi, kita harus mempertahankan massa tubuh atau berat badan kita dalam kondisi yang ideal ya. Apabila sudah terjadi gangguan, misalkan pada pasien-pasien yang obesitas atau overweight, tentu harus ada pembatasan asupan makanan. Nah, ini cocok sekali pada saat berpuasa dengan orang-orang yang cenderung ke arah obesitas atau overweight, karena akan ada penurunan dari berat badan. Dari mana sih penurunan berat badan itu terjadi? Karena tadi ya, pada saat seseorang berpuasa akan ada pembakaran lemak, sehingga jumlah lemak di dalam tubuh akan menjadi turun sampai target yang diharapkan. Namun, puasa tersebut juga harus tetap diperhatikan asupan makanannya agar seseorang dengan obesitas dan memiliki target penurunan berat badan tetap bisa terjaga kesehatannya. Untuk memaksimalkan pembakaran lemak, seseorang yang berpuasa juga diperbolehkan olahraga, tapi harus tahu triknya. Olahraga dilakukan bisa mendekati waktu berbuka. Jadi pada saat olahraga itu menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan, bisa segera ditangani dengan waktu atau intensitas yang tidak terlalu lama antara proses olahraga dengan proses berbuka. Apabila puasa tersebut dilakukan berkepanjangan bahkan di luar bulan Ramadan, sebenarnya sama seperti manfaat baik yang telah disampaikan di awal. Namun, perubahan dari metabolisme baik tadi akan berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang, bahkan permanen ya apabila puasa tersebut dilakukan secara terus-menerus. Tapi harus ingat bahwa puasa harus menyesuaikan kondisi kesehatan, tidak boleh memaksakan, dan apabila ada kondisi emergensi yang mengharuskan seseorang untuk mengkonsumsi obat dan makanan tertentu, disarankan untuk membatalkan puasa dan menyegerakan agar tidak berlanjut kepada kondisi kesehatan yang lebih buruk. Sobat Kata Dokter, semoga informasi dalam video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tinggalkan emoji ini di komentar agar dokter tahu bahwa kamu sudah menonton video kali ini sampai dengan selesai. Ingat ya, kamu berhak sehat dan jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!